Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi dengan saya Dewi Susanto. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah studi kasus atau contoh produksi event ya, yakni saat wisuda online PENS tahun 2020 ya. Jadi di masa pandemi yang terjadi pada 2020 ini, wisuda yang biasanya dihadiri oleh seluruh wisudawan dalam satu gedung atau satu ruangan, kali ini untuk menaati protokol kesehatan maka kita lakukan secara online. Jadi wisuda PENS yang tahun 2020 itu wisuda sekitar 1065 mahasiswa, maka itu tidak bisa kita lakukan dalam bentuk offline karena akan melanggar protokol kesehatan ya, sehingga diputuskan untuk melakukannya secara online. Nah, di sini dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan mulai dari awal sampai prosesi tersebut bisa dilaksanakan. Oke, kita mulai dari awal ya, Jadi tentunya diawali dengan pembentukan panitia. Mungkin dalam video ini saya tidak bisa menceritakan semua panitia karena memang untuk tim kami terlibat di tim kameramen dan lighting dan juga broadcast ya, tentunya tanpa mengecilkan peran panitia yang lain. Jadi nanti mungkin ada beberapa panitia peran yang tidak bisa kami ceritakan di video ini, karena di video ini kita fokus pada broadcast dan juga terkait dengan kameramen dan juga lighting. Oke, tentunya wisuda ini diawali dengan pembentukan panitia ya. Jadi banyak panitia terlibat dari tim kami sendiri dan juga tim dari bidang akademik ya. Kemudian dan juga tim humas tentunya. Kemudian kita melakukan koordinasi ya, rapat dan lain-lain untuk menentukan konsep acara dari wisuda online PENS ini akan seperti apa. Nah, saat itu memang ada beberapa usulan ya. Kita brainstorming dan kita juga melihat beberapa contoh kampus-kampus lain yang sudah melakukan wisuda secara online ya. Di situ kita akhirnya bisa memutuskan mau memilih konsep seperti apa. Jadi konsepnya adalah nanti para wisudawan ini mereka akan mendapatkan toga yang sudah mereka beli ya, dan dikirimkan ke rumah mereka masing-masing. Nah, ini tentunya proses pengiriman ini membutuhkan waktu ya, sekian minggu, sehingga kita harus mengatur jadwal untuk memastikan bahwa toga itu sudah sampai di rumah para wisudawan tersebut ya. Kemudian akhirnya kita sepakati bahwa wisudawan itu harus membuat video mereka masing-masing. Jadi mereka membuat video rekaman dengan menggunakan toga ya. Nah, kita memberikan opsi juga mereka bisa sendiri atau juga bersama keluarga ya. Jadi mereka bisa beradakan sendiri kemudian bersama keluarga mereka ya. Kemudian kita membatasi durasinya, maksimal per video per mahasiswa itu hanya 10 detik ya, biar nggak terlalu panjang ya. Karena durasinya kita sudah menghitung kalau 10 detik dikalikan 1065 mahasiswa ya, maka akan ketemu sekian detik ya, tinggal mengalihkan saja, dan itu kira-kira hampir 3 jam seperti itu. Jadi setelah wisudawan tadi membuat video selama 10 detik ya, kemudian mereka mengirimkan video tersebut ke link yang sudah kami sediakan. Nah, mereka mengirimkannya dalam bentuk kami menyiapkan linknya sudah terkelompokkan dalam prodi-prodi masing-masing ya, sehingga video yang mereka upload sesuai dengan prodi dari mana mereka berasal. Nah, mengapa kita memilih seperti ini? Jadi ini untuk kita main aman istilahnya ya, karena kalau wisuda online nanti kita hanya mengandalkan Zoom ya dengan jumlah 1065 mahasiswa, akan sangat beresiko saat misalnya direktur memanggil nama wisudawan ya, misalnya dipanggil Dewi Susanto. Nah, harusnya idealnya adalah langsung muncul video dari wisudawan tersebut ya. Akan tetapi kalau kita menggunakan Zoom ya, kita akan sangat beresiko pada saat nama tersebut dipanggil. Maka risiko yang pertama adalah bisa jadi ada delay atau keterlambatan munculnya video tersebut, sehingga takutnya begitu namanya sudah dipanggil tapi videonya belum muncul, kemudian sudah dipanggil nama yang lain videonya baru muncul, maka tidak akan sesuai ya. Sehingga untuk istilahnya jaga itu kita menggunakan video tadi. Resiko yang kedua, bisa jadi saat dipanggil wisudawan tidak sedang berada di depan kamera atau di depan
laptop atau smartphone mereka, sehingga gambarnya tidak muncul. Resiko berikutnya bisa jadi saat dipanggil mungkin koneksi mereka sedang putus ya, sehingga malah nggak tampil. Sehingga dengan mempertimbangkan berbagai resiko tersebut, kita memutuskan bahwa mahasiswa yang membuat video tersebut ya. Nah, video tersebut nanti kemudian akan digabungkan dengan Zoom. Nanti saya tunjukkan contohnya seperti apa. Nah, berikutnya untuk tim kamera dan lighting ya, sambil kita menunggu mahasiswa mengumpulkan video-video tersebut, kita mengambil video direktur dan juga kepala departemen dengan menggunakan green screen ya. Dengan menggunakan green screen mereka kita ambil gambarnya ya dengan pose misalnya mengucapkan selamat seperti ini dengan background yang berupa green screen. Nah, nanti video tersebut itu yang akan kita gabungkan. Misal di sebelah kiri adalah videonya direktur, kemudian di bawahnya ada kepala departemen, kemudian di tengah adalah video dari mahasiswa tadi yang 10 detik tadi. Nah, nanti di sebelah paling pinggir ada satu frame kosong lagi yang nanti kita ambil dari Zoom ya, seperti itu. Kemudian setelah kita ngambil dalam bentuk green screen tadi, kita serahkan ke tim video editing. Nah, video editing ini nanti timnya cukup besar, ada sekitar 15 anak ya. Nah, itu yang bertugas untuk mengedit video. Jadi setelah batas waktu pengumpulan terakhir video dari mahasiswa tersebut berakhir, maka tim video editing ini mereka collect ya, mereka download semua video-video tersebut. Ada sekitar 1065 mahasiswa tadi mereka download ya, dan sudah dikelompokkan dalam tiap prodi ya. Nah, kemudian tim editing ini bertugas yang pertama memastikan bahwa durasi dari tiap mahasiswa tadi 10 detik ya, tidak boleh ada yang lebih ya, karena kaitannya dengan waktu. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa para wisudawan tersebut ada videonya, karena ada beberapa wisudawan yang tidak mengirimkan videonya, sehingga terpaksa karena sudah melewati batas akhir, kita ngambil fotonya dari data akademik atau database dari sistem akademik di PENS ya. Kita ambil fotonya kemudian kita tempelkan. Nah, setelah itu seluruhan video tadi per prodi tadi digabungkan dengan menggunakan frame yang sudah didesain oleh tim desain ya. Jadi tim desain yang dipimpin oleh Bu Widi ini, mereka sudah membuat berbagai layout sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan kebutuhan untuk wisuda itu. Nah, kemudian digabungkan di situ video dari direktur dan juga kepala departemen tadi ya, dengan menggunakan layout yang sudah dibentuk, yang sudah disiapkan tadi. Kemudian video dari direktur dan juga kadep sudah dihilangkan green screen-nya, diganti dengan background yang sudah didesain oleh tim desain juga. Kemudian digabungkan dengan frame berisi video tiap mahasiswa tadi, sehingga posenya nanti setiap kali dipanggil mahasiswa misal Dwi Susanto, maka akan tampil direktur dan kepala departemen dengan pose seperti ini ya. Kemudian di sebelahnya akan muncul video dari mahasiswa yang dikirimkan tadi ya. Kemudian di sebelah video tersebut akan muncul kotak kosong ya, berupa alpaki yang nanti akan diisi dari Zoom ya. Nah, itu tugas tim editing video cukup saya bilang luar biasa ya, karena memang mereka harus menyelesaikan sekitar 1065 video tersebut ya, dengan durasi waktu sekitar 1 minggu nggak salah kemarin itu. Mereka harus mengedit kemudian membungkusnya dalam tiap prodi ya, sesuai, dan yang perlu dicek lagi adalah memastikan bahwa urutan videonya sesuai dengan urutan pemanggilan nama wisudawan, seperti itu ya. Nah, setelah tim video editing juga bekerja sesuai dengan batas waktu tadi. Nah, tim broadcast yang dalam hal ini digawangi oleh Pak Zulaidar Akbar, mereka menyiapkan kru untuk operator Zoom juga, karena ada 1065 mahasiswa, kita menyiapkan sekian banyak akun Zoom yang nanti akan kalau nggak salah ada 8 atau 9 akun Zoom yang kemudian nanti itu akan dijaga oleh seorang operator ya. Nanti setiap akun Zoom itu dioperasikan oleh seorang operator, kemudian dibantu oleh seorang asisten ya. Ini perlu karena dalam satu akun Zoom bisa jadi ada ratusan, ada sekitar 100, kadang 200 atau 300 wisudawan, tergantung jumlah wisudawan di prodi tersebut. Nah, nanti tugas operator ini yang akan melakukan spotlight dari nama wisuda yang dipanggil. Jadi misalnya dipanggil Dwi Susanto, maka operator ini akan klik spotlight untuk menampilkan video dari Dwi Susanto tadi, sehingga akhirnya akan muncul dalam satu frame itu ya, ada videonya Pak Direktur, ada videonya Kadep, kemudian ada
video hasil kiriman mahasiswa tadi, kemudian yang paling ujung adalah video yang diambil dari spotlight Zoom tadi. Nanti skenarionya seperti itu ya. Dan itu juga menggunakan otomatis menyiapkan PC dan juga softwarenya, kita menggunakan software OBS. Nah, seminggu sebelum acara kita sudah setup mulai tanggal 12 Oktober, kita sudah setup hari Senin ya. Acara wisuda sendiri hari Sabtu tanggal 17 Oktober, kita tanggal 12 sudah setup karena mengingat ukuran acaranya cukup besar dan banyaknya peralatan yang harus kita siapkan ya. Kita main aman, jadi kita siapkan lebih awal untuk memastikan bahwa kalau ada kekurangan kita masih punya waktu yang cukup ya. Jadi Senin kita setup kamera, lighting, dan juga mulai setup PC untuk operator Zoom dan lain-lain ya. Kemudian Selasa kita simulasi internal dulu untuk tim ya. Untuk tim saya misalnya kameramen dan lighting, kita mengacu ke rundown, kita simulasi sendiri untuk mencoba mengikuti dari rundown nanti urutan prosesinya apa saja. Misal acara senat prosesi senat berjalan, nanti kameramen mana yang harus bertugas, kemudian dia harus shootnya kemana dan lain-lain. Nah, ini kita simulasikan dulu dengan mengacu ke rundown. Ya, begitu juga tim broadcast, mereka juga simulasi bagaimana mengoperasikan Zoom dengan sekian banyak orang tadi. Kemudian hari Rabu tanggal 14 Oktober kita gladi kotor. Ya, di sini MC sudah mulai dipanggil untuk melakukan latihan, kemudian perwakilan wisudawan untuk mengucap janji ada 2 orang, ini dilatih untuk baris berbaris ya. Nah, di situ yang hari Rabu 14 Oktober itu semuanya latihan di situ. Kemudian di bagian akhir kita melakukan simulasi kembali dengan para peserta tersebut ya, untuk mengetahui ya prosesinya. Dan di sini krusial karena bisa jadi pemahaman dari tim kami sebelumnya ngacu rundown ada yang salah ya. Misal prosesi jalan itu ternyata ada duta tama dulu yang ngomong dan seterusnya. Ini penting, ini perlu kita sinkronkan dengan panitia biar nanti saat hari H kita tidak terkaget-kaget. Ternyata seperti ini. Nah, ini perlu kita lakukan ya. Kemudian Kamisnya tanggal 15 Oktober kita rehearsal atau gladi bersih bersama dengan direktur, kemudian kadep, kaprodi, kemudian perwakilan wisudawan ada 10 orang, kemudian MC dan lain-lain. Nah, di sini gladi bersih ini juga perlu kita yang pertama untuk mengetahui total durasinya berapa sih kalau kita manggil 1065 mahasiswa tadi ya. Selain itu kita juga perlu mengetahui juga dan juga mengkondisikan, misal untuk kaprodi kan mereka kan memanggil ya, mereka memanggil nama wisudawan, misal ada 100 yang dipanggil, maka nanti kita berikan satu view monitor di depan itu sehingga mereka bisa tahu bahwa tampilannya sudah berubah. Misal manggil pertama Dwi Susanto, melihat dulu di monitor, ternyata video Dwi Susanto sudah tampil ya, kemudian sudah berganti ke mahasiswa berikutnya, maka mereka memanggil nama berikutnya. Seperti itu kita latihan di gladi bersih itu. Selain itu kita juga berlatih misal terkait dengan urutan prosesinya, mulai senat jalan ya, kita ambil jalannya dan seterusnya. Ini kita lakukan semua di hari itu. Kemudian Jumatnya tanggal 16 Oktober kita recheck kekurangan. Apabila ada kekurangan dari yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, maka kita lakukan di hari Jumat ini. Nah, Sabtunya tanggal 17 Oktober kita sudah mulai acara ya, kita mulai pukul 8 ya, kita pukul 7 sudah siap semuanya ya. Kemudian kita lakukan prosesi wisuda yang selanjutnya bisa kalian cek hasil prosesi tersebut ya di channelnya Pens TV. Di situ ada rekamannya, kalian bisa cek di situ. Nah, bagi yang penasaran dengan desain teknisnya seperti apa, di sini kami tampilkan desain teknisnya mulai dari posisi kameranya, kemudian kamera tersebut terhubung ke ATEM Mini, kemudian ATEM Mini tersebut terhubung ke PC ya, PC tersebut dilengkapi dengan software OBS, di mana ada sekian banyak PC lagi yang terhubung ke PC utama, di mana tiap PC itu mengirimkan video dari mahasiswa. Jadi memang ini agak besar setting untuk sisi operatornya, dan ini memang perlu kerjasama tim yang cukup baik dan persiapan yang matang ya. Desain gambar ini dibuat oleh rekan kami yakni Pak Zulhaidar Akbar ya. Nanti bisa kontak beliau untuk lebih tahu tentang detail teknis dari untuk bagian dari broadcast ataupun dari sisi operator Zoom ini ya, gitu. Baik, itu untuk
pembahasan sedikit tentang gladi bersih acara wisuda online PENS agar bisa mendapatkan gambaran ya. Meskipun kemarin saat acara kita apa yang kita khawatirkan juga muncul gitu ya, karena saat nama tersebut dipanggil misal Dwi Susanto gitu ya, videonya sudah tampil tapi ternyata zoomnya ada delay sekian detik gitu ya, dan itu baru kami ketahui. Yang pertama ada kendalanya list mahasiswa yang cukup banyak, kemudian ada delay saat mengirim data dari PC operator ke PC utama yang membroadcast video tersebut ya. Tapi overall alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, dan dengan adanya video rekaman dari mahasiswa tadi sangat membantu saat nama tersebut dipanggil dan videonya muncul ya. Meskipun ada beberapa video dari Zoom yang mungkin tidak muncul, tapi lebih banyak yang muncul dibandingkan yang tidak. Jadi alhamdulillah lebih hasilnya bisa dikatakan cukup baik menurut kami. Baik, itu mungkin video terakhir kita untuk materi Studio TV 2 ini ya. Semoga studi kasus tadi bisa memberikan gambaran bagi kalian tentang bagaimana saat kita melakukan proses produksi acara, baik secara live maupun taping. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.